Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Sumiyanti dari SMA Negeri 1 Nanggung. Untuk materi saat ini yang kami sampaikan di kelas 10.5. Mengenai materi saat ini adalah stop bullying. Kenapa sih kita lakukan materi stop bullying ini sebagai bentuk layanan responsif ya? Karena sebelumnya pun terdapat isu bahwa terjadinya bullying di dalam kelas ini. Oke, kita bahas dulu mengenai bullying. Bullying itu apa sih? Bullying merupakan perilaku agresif berupa pemaksaan atau juga usaha menyakiti secara fisik atau juga psikologis yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang. Kepada siapa? Kepada orang yang menurutnya adalah orang yang lemah, orang yang tidak bisa melawan. Itu adalah bullying. Oke, kita bentuk-bentuk bullying di mana yang pertama adalah kontak fisik langsung. Ini dalam bentuk lebih kekerasan, di mana seseorang ini memukul, mendorong, menjambak, menendang, sehingga ini melukai orang tersebut secara fisik ya, dan juga merusak barang yang dimiliki oleh lawannya atau oleh orang yang dibully. Lanjut kepada kontak secara verbal, ini secara langsung verbal ya, itu melalui mulut ataupun juga, makanya ada pepatah bahwa lidahmu, mulutmu harimaumu. Oke. Mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, dan ini adalah memberikan panggilan name calling. Ini biasa dilakukan oleh anak-anak SMP dan SMA ya, di mana seseorang ini, siswa ini adalah memanggil bukan nama sebenarnya, tapi dia memanggil dengan nama sebutan orang tua atau juga sebutan dari pekerjaan orang tuanya. Contoh, misalnya si anak ini, "Hei, anak tukang beca." Nah, ini adalah salah satu contoh juga, itu juga sudah termasuk dengan bullying secara verbal. Untuk perilaku nonverbalnya, nonverbal langsung ini kita melihat sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang rendah, mengejek atau agak judes gitu ya, itu juga salah satunya. Perilaku nonverbal tidak langsung mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan dan mengabaikan dari pesan-pesan yang disampaikan. Di sini juga pelecehan seksual juga dikatakan sebagai kategori perilaku agresif secara fisik atau juga verbal. Karena memang kedua-duanya ini juga bisa melalui verbal, juga bisa dengan melakukan itu secara fisik, namanya pelecehan ya. Oke, lanjut kepada perilaku bullying merupakan kondisi turun-menurun dari senioritas. Ini yang biasa di uh, kalangan SMA, SMP yang banyak sekali terjadi. Itu karena merasa senior, karena merasa dia lebih tua, karena merasa dia lebih bisa, lebih lama berada di sekolah itu, sehingga terjadilah bullying. Balas dendam karena dulu pernah diperlakukan sama. Menurut korban laki-laki. Menurut korban laki-laki ini adalah hasil dari wawancara ya yang kita lakukan. Kenapa sih anak ini melakukan bullying kepada temannya? Ternyata dia itu pernah dibully oleh seniornya yang dulu sehingga dia melakukan, dan pada akhirnya bullying itu akan selalu menjadi membudaya di kalangan peserta didik tertentu. Kemudian juga ada yang ingin menunjukkan kekuasaan bahwa saya adalah orang yang kuat, saya orang yang inilah, saya ingin menunjukkan jati dirinya, ingin menunjukkan bahwa kehebatan dirinya. Padahal dengan hal yang memang dalam kategori negatif, seperti itu. Marah karena korban tidak berperilaku sesuai dengan yang dia harapkan. Oke, lanjut kepada di sini adalah mendapatkan kepuasan menurut korban perempuan. Jadi ketika anak ini melakukan bullying kepada rekannya, pada temannya, dia merasa puas. Ini sudah masuk ke dalam kategori dari secara psikologisnya ya, hampir sudah bermasalah. Kemudian perilaku dianggap tidak sopan menurut ukuran kelompok tertentu. Dalam artian di sini adalah si korban sendiri pun yang menjadi penyebab kenapa dia dibully. Karena menurut si pembuli adalah perilaku dianggap tidak sopan dari kalangan dia. Perilaku dianggap tidak sopan dengan menurut kalangan kelompok tertentu, hampir sama.
pertama ya. Kemudian akibat bully, apa sih akibat dari bully itu? Yang memang sering sekali dan juga sudah menjadi fenomena yang memang terjadi di setiap jenjang pendidikan, baik di sekolah formal atau juga non formal atau juga bahkan di kalangan masyarakat itu juga rentan sekali terjadi. Oke, akibatnya di sini yang pertama adalah dampak pada kesehatan fisik dari seseorang itu sendiri. Sakit kepala, tenggorokan, flu, batuk lebih kepada karena dia menjadi stres ya, beban pikirannya. Kemudian juga dia akan rentan sekali dengan daya tahan tubuhnya turun, akan rentan sekali dengan berbagai-bagai penyakit, bibir pecah-pecah dan sakit dada. Bahkan dalam kasus yang ekstrim bisa mengakibatkan kematian dari stresnya itu. Lanjutnya adalah menurunnya kesejahteraan secara psikologis. Jelas, karena memang bully itu lebih kepada fisik, lebih kepada psikologisnya si anak ataupun juga si korban. Dengan adanya tekanan batin, dampak yang berefek jangka panjang adalah menurunnya kesejahteraan psikologis dan penyesuaian sosial yang buruk. Ketika mengalami bullying, korban merasakan banyak emosi negatif, baik itu marah, dendam, kesal, tertekan, malu, sedih, tidak nyaman, merasa terancam, namun tidak berdaya menghadapinya. Ini juga akan mengganggu kesejahteraan psikologisnya di kemudian hari, sehingga bisa menyebabkan anak ini menjadi stres. Oke, kemudian juga kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Ini adalah salah satu dampaknya juga dari korban bullying, sehingga dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Korban bully biasanya ingin pindah ke sekolah lain. Kenapa? Karena untuk mencari suasana baru, lingkungan baru, teman baru, sehingga dia bisa akan lebih merasa lebih baik dari yang sebelumnya. Lanjut kepada timbulnya gangguan secara psikologis, sama halnya tadi yang sebelumnya mengenai kesejahteraan psikologis. Hal ini merupakan akibat yang paling ekstrim, seperti rasa cemas berlebihan, dia nggak akan merasa nyaman di setiap tempat manapun, khawatir akan bertemu dengan uh, orang yang akan membuli dia, dan gejala gangguan-gangguan stres pasca trauma tersebut. Gangguan psikologis lainnya muncul yaitu merasa hidupnya tertekan. Jelas saja. Oke, itulah materi saat ini mengenai bullying sebagai bentuk layanan responsif yang saya berikan sebagai guru bimbingan dan konseling karena mendengarnya terjadinya isu mengenai bully yang terjadi di dalam kelas tersebut. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.